Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra Arumani dari kelas 4A Prodi Perbankan Syariah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Miskari selaku dosen pengampu ulumul hadis yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan mengenai hadis terkait jual beli dan riba. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan hadis terkait jual beli. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu jual beli. Jual beli menurut bahasa yaitu al-bai, at-tijarah, al-baladah. Sedangkan menurut pengertian syaraf, yang dimaksud dalam jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang sah, sehingga dapat dipahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua pihak sesuai dengan syariat. Nah, kemudian memasuki hadis terkait jual beli. Nah, hadis terkait jual beli salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi yaitu mengenai hukum arya dan menjual buah dengan buah yang berbunyi akhrajal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i samrati hatta yabluwa salauha wa nahal bai'a wal mustariyah. Artinya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melarang menjual buah sehingga tanpa kelayakannya. Rasulullah melarang menjual dan pembelinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, asbabul wurud dari hadis tersebut yaitu diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dari Zaid bin Thabit. Ia berkata, Rasulullah tiba di Madinah, sedangkan kebiasaan kami ialah saling menjual buah-buahan sebelum tanpa kelayakannya. Hingga Rasulullah mendengarkan suara orang bertengkar. Kemudian beliau berkata, "Ada apa ini?" Lalu dilaporkan pada beliau, mereka membeli buah-buahan. Mereka berkata, buah-buahan ini terkena adaman atau buahnya membusuk, dan atasyam yang artinya berguguran. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling menjualnya sehingga tanpa kelayakannya. Nah, dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa kandungan hukumnya yaitu menjual buah atau sesuatu yang sudah busuk atau sudah tanpa kelayakannya itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dapat mengurangi manfaat dari barang tersebut, sehingga pembeli tidak dapat mengonsumsinya atau tidak akan dapat mengambil manfaat dari benda tersebut, yaitu buah tersebut. Kemudian hikmah tasyriknya yaitu dengan ditetapkannya hukum dalam hadis tersebut, maka agar manusia ini melakukan jual beli terhadap barang-barang yang diperbolehkan dalam Islam, sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain hadis yang tadi, terdapat hadis yang lain, yaitu hadis dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Handasana Ali bin Ja'di al-Lu'lu'i Ahbarana Haris bin Utsman an Hibban bin Zaid Asy'ari an rajulin min Qarnin wa haddatsana Musaddadu haddatsana Isa bin Yunus haddatsana Haris bin Utsman haddatsana Abu Hidash wa hadza lafzi Ali an rajulin minal muhajirina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wazati yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna syuraka'u fi salasi fil ma'i wal kala'i wan nar, rawahu Abu Dawud. Artinya, Ali bin Ja'di al-Lu'lu'i menceritakan kepada kami, dikabarkan dari Haris bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy'ari dan dari seorang laki-laki pada awal tahun Hijriah. Diceritakan oleh Musaddad, oleh Isa bin Yunus, oleh Haris bin Utsman, oleh Abu Hidyas, dan lafaz ini adalah lafaz Musaddad.
Sesungguhnya dia telah mendengar dari salah seorang sahabat Nabi pada perang. Berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, pada hadis tersebut yaitu mengenai larangan menjual air. Mengapa menjual air itu dilarang? Padahal air laut, sungai, dan yang serupa dengannya seperti air sumber dan air hujan adalah mubah bagi semua orang. Air-air tersebut tidak khusus dimiliki oleh seseorang tanpa yang lain dan tidak boleh dijual selama masih berada di tempatnya. Nah, asbabul wurud dari hadis tersebut yaitu Iyas al-Muzani melihat sekelompok orang yang menjual air. Dia pun berkata, janganlah kalian menjual air. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW melarang untuk menjual kelebihan air. Adapun jika seseorang mengumpulkan dan menyimpan air, maka air tersebut telah menjadi miliknya. Ketika itu, dia boleh menjualnya. Demikian pula, apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat untuk mengeluarkan air, dia boleh menjualnya dalam kondisi tersebut. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, di sana ada sebuah sumur yang bernama sumur rumah. Sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan dia menjual airnya kepada orang-orang. Beliau mengakui penjualan ini dan mengakui pembelian yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kondisi tersebut terus berlanjut sampai Utsman radhiyallahu an membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslimin. Nah, jika kita lihat dari asbabul wurudnya dalam hadis tersebut, bahwasanya Nabi melarang namun juga memperbolehkan, karena Nabi tidak sepenuhnya melarang penjualan tersebut. Nabi membiarkan adanya transaksi dalam jual beli air hingga sahabat Utsman membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslim. Berarti menjual air itu sebetulnya diperbolehkan jika seseorang sudah memilikinya dengan usaha atau kepemilikan tanah yang memiliki sumber daya air tersebut. Yang dilarang ialah jika ada seseorang yang sangat membutuhkan atau sedang kehausan, namun dia harus membeli, dan jika tidak membelinya, dia tidak mendapatkan minuman. Maka dilaranglah bagi pemilik air tersebut untuk menjual kelebihan air yang dimilikinya. Nah, dalam hadis tersebut terdapat hikmah tasyri'nya, yaitu dengan ditetapkannya hukum dalam hadis tersebut, yaitu supaya manusia dapat melakukan transaksi jual beli yang jelas, sehingga terjadilah kegiatan perekonomian yang dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuki mengenai hadis terkait tentang riba. Nah, riba adalah tambahan atau ziyadah atau al-nama yang berarti tumbuh. Tetapi tidak semua tambahan itu termasuk riba. Nah, menurut istilah fikih, riba adalah pengambilan dari harta pokok secara batil dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai salah satu hadis terkait tentang riba, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman bin Abu Bakrah qala Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi'u dhihabi illa sawa'i bisawa'i wa fiddah wa bil fiddah bizihabi kaifa syi'tum, rawahu Bukhari. Artinya dari Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, katanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian jual beli emas dengan emas kecuali yang sama-sama, jual beli perak dengan perak kecuali yang sama-sama, dan jual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai dengan keinginan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, asbabul wurud dari hadis tersebut yaitu ketika kaum Yahudi kalah dalam perang Khaybar, harta mereka diambil sebagai rampasan perang atau ghanimah. Termasuk diantaranya adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Tentu saja, perhiasan tersebut bukan gaya kaum muslimin yang sederhana.
Oleh karena itu, orang Yahudi berusaha membeli perhiasan itu yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas atau dinar dan uang yang terbuat dari perak atau dirham. Jadi, sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, tetapi pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, perhiasan perak dengan barang yang setara dengan 40 dirham atau 1 uqiyah. Dijual oleh kaum muslim seharga 22 atau 3 dirham. Padahal perhiasan perak dengan berat 1 uqiyah jauh lebih tinggi nilainya dibanding 2-3 dirham. Nah, dalam asbabul wurud dan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa di dalamnya ada 2 transaksi. Yang pertama ada transaksi jual beli, yang kedua adanya unsur riba. Nah, mengapa demikian? Yang pertama, ketika itu kaum Yahudi kalah perang, kemudian mereka ingin membeli perhiasannya yang ingin dibayar menggunakan uang yang terbuat dari emas dan uang yang terbuat dari perak. Nah, ketika itu kaum muslim hanya menjualnya 2-3 dirham saja, padahal 1 perak itu setara dengan 40 dirham. Nah, hal itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Ketika kita ketika ingin melakukan menjual barang dan ingin ditukar, pertukaran antara emas dengan emas atau perak dengan perak, itu harus setara nilainya atau harus sama. Jadi antara takaran itu harus sesuai, takaran dan ukuran itu harus sama, tidak boleh berbeda. Jika terdapat perbedaan sekecil apapun, maka itu termasuk ke dalam unsur riba. Nah, dalam hadis tersebut dapat diketahui bahwa kandungan hukumnya yaitu tidak diperbolehkan melakukan jual beli terhadap barang yang sama, kecuali apabila barang tersebut memiliki takaran dan ukuran yang sama. Apabila tidak sama atau terdapat perbedaan sedikit, maka di dalamnya terdapat unsur riba, dan riba itu hukumnya adalah haram. Nah, kemudian terdapat hikmah tasyriknya, yaitu dengan adanya penetapan hukum tersebut dapat menjadikan manusia itu tidak melakukan pertukaran barang yang sama lagi. Sehingga apa? Sehingga terjadilah perputaran ekonomi di pasar dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi dengan adanya hikmah tasyrik itu, maka kegiatan perekonomian masyarakat itu akan lebih baik. Karena apa? Karena tidak adanya lagi pertukaran barang yang sama. Kemudian yang kedua adalah terdapat hadis lain mengenai riba, yaitu berbunyi la riba illa fin nasiyah. Artinya tidak riba kecuali nasiah. Nah, hadis tersebut bukan berarti hanya riba nasiah yang diharamkan. Semua riba itu hukumnya haram. Asbabul wurudnya ialah Nabi ditanya tentang pertukaran antara gandum dan syiar, emas dan perak, dengan pembayaran diakhirkan. Hadis ini lebih tepat jika dipahami bahwa riba nasiah adalah riba yang terberat dibandingkan riba yang lainnya. Nah, dari penjelasan hadis tersebut dapat dipahami bahwa kandungan hukumnya adalah mengharamkan riba. Hukum khususnya adalah riba nasiah, karena riba nasiah merupakan riba yang berlipat ganda, dan hal itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena apa? Karena dapat akan terjadi kesenjangan sosial dan juga akan mematikan perekonomian masyarakat dan akan membebani masyarakat itu sendiri. Adanya riba yang berlipat ganda, sehingga masyarakat akan mengalami kesusahan dalam perekonomiannya. Nah, hikmah tasyriknya yaitu dengan ditetapkannya syariat dalam hadis tersebut, yaitu agar manusia menghindari riba, sehingga terjadilah kegiatan perekonomian yang sesuai syariat, sehingga dapatlah terjadi kemaslahatan umat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait jual beli dan riba. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.